buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Itu tinggal di lingkungan kita tuh nanti. Kalau kita sekarang udah bisa kan, yang di kita kan udah bisa. Iya, bukan kan? Keberadaan tempat tidur kan sekarang udah bisa dari sini. Ini kita mau lihat nanti. Saya udah ketemu Bu Din Pak. Nanti gabung nanti. Kalau ini saya Pak, bukan rawat inap, rawat jalan. Oh, ikut ya. Kita belum datang. Taruh kursi lagi. Iya, terima kasih. Selamat pagi Pak Wakil Gubernur dan juga Pak Profesor Ahmad sebagai Dirjen Bu. Pagi ini kami datang ke kantor Gubernur ini untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan rapat yang lalu bahwa kita ingin rapat setiap bulan sekali untuk update Pak Wakil Gubernur dengan pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan. Nah hari ini setelah 3 bulan kami akan melaporkan beberapa progress report kerjasama antara kita dengan Gubernur DKI. Silakan Dr. Heriawan. Baik, kami akan sampaikan terima kasih sampaikan Pak Prof. Gubernur dan rekan sekalian. Jadi ada progress report program Jakarta Sehat 2014 ini slide berikutnya dapat kami laporkan bahwa untuk tahun ini yang semula kita akan mendapatkan hibah 15 miliar itu berita pada tanggal 7 Maret disetujui hanya akan turun 5 miliar, tetapi sampai dengan bulan Juni perencanaan ini sampai sekarang dana memang belum turun. Kendala yang kami dapat informasinya itu adalah bahwa program ini akibatnya tidak dapat dilaksanakan secara penuh. Sebagian besar dari kegiatan tidak akan bisa dilakukan atau alternatifnya kita akan memanfaatkan waktu kegiatan dan beberapa kegiatan itu mungkin tidak bisa terlaksana. Sebagian dari kegiatan ini terpaksa karena memang panggilan hati nurani itu tetap harus dilaksanakan, kita menggunakan alternatif biaya yang bisa kita save dari sana sini, antara lain pakai dana-dana partis yang kita miliki dari rumah sakit maupun dari donatur. Sebenarnya dana 5M yang akan diturunkan itu yang kita sangat harapkan itu rencananya akan digunakan untuk berbagai keperluan seperti Jakarta Kuratif, Jakarta Layanan Sekunder, Primer, untuk Connect, untuk Jakarta Unggul, untuk kemampuan evaluasi serta berbagai keperluan yang lain total sekitar 5 miliar. Nah, info dari BPKD mengenai pencairan dana itu bahwa surat penyediaan dana hibah sampai saat ini tuh belum tertandatangani dan sedang diproses dan menjalani pemeriksaan di BPKP dan KPK, dan kemungkinan setelah Pilpres, jadi artinya mungkin sekitar Juni atau Juli. Itu salah pengertian. Ini dari saya yang info yang saya begini. Nah, ini ada orang demen kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? untuk perkembangan kegiatan selanjutnya adalah untuk Jakarta Kuratif itu kita masih tetap menempatkan dokter umum di berbagai puskesmas kelurahan, pendampingan oleh calon dokter spesialis yang sudah hampir selesai di puskesmas kecamatan dan supervisi oleh dokter spesialis di puskesmas kecamatan, serta pendampingan oleh dokter konsultan kami di rumah sakit umum daerah. Untuk Jakarta komprehensif, pengembangan layanan primer dan sekunder tetap Ini hibah untuk RSTM kenapa nggak turun 5 miliar? Alasan tanda tangan gubernur lagi. Hibah 5 miliar dari RSTM. Dari Dinas Kesehatan. Iya. Ini kata saya. Nah, sekarang bilang mereka belum ngajukan. Kemarin kesehatan bilang BPKD belum tanda tangan gubernur. Sekarang bilang Dinas Kesehatan belum mengajukan. Makanya sekarang jadi maunya yang mana? Ya makanya maksud saya salahnya di mana sekarang?
Ini saling menyalahkan ini. Kesehatan bilang ini, nanti bilangnya kesehatan. Makanya saya bilang, ini bukan kejadian cuma satu SKPD loh, semua seperti itu. Makanya saya mau panggil aja, saya tempelin satu-satu kalau gitu. Saya mau tahu mana yang benar. Ini udah kurang ajar semua gitu loh. Pimpong situ, pimpong sini semua. Makanya panggil mereka datang depan saya gitu loh. Jangan nyalain sini, nyalain sini. Rapat depan saya aja, di kantor saya aja udah gitu loh. Siapin suratnya semua. Nggak ada alasan gubernur lagi, lu tuh nipu begitu semua. Ya saya tunggu semuanya. Ini gila nih, BPKD kita udah gila. Semua begitu. Dulu saya ditipu terus. Gubernur belum tanda tangan. Sekarang saya tanda tangan, mana? SKPD belum. SKPD kan BPKD belum. Ya, depan saya juga tampilin satu-satu benar. Jadi memang, aduh Pak, ini betul-betul di sini itu orang bilang saya nggak sabar. Saya bilang, saya udah lumayan sabar. Toleransinya udah lumayan. Kalau saya nggak sabar, aku tembak satu-satu. Aku mau kenal itu kumpul itu. Keterlaluan gitu. Duit ada. Jadi ibu bisa bilang, orang mau nyumbang bus 30 ditolak. Alasannya biaya iklannya lebih mahal daripada bus bangun opini. Busnya 1,4 miliar. Orang itu dikasih hak iklan 5 tahun. Kalau iklannya 500 juta, bener. Atau 400 juta, bener. Kita tekor gitu Pak. Iklan di bus tuh paling mahal 25 juta Pak. Setahun. Orang mana mau, ini kan cuma karena dia ya CSR, kita kasih dia baik hati lah, Anda CSR. Dia juga bukan, dia bayarnya 25 juta. Begitu datang surat, dia bilang enggak, pajak bus itu 347,5 juta. Dari mana dasarnya? Ini berlaku 1 April Pak. Ini bus dari tahun lalu urusnya, Februari. Bus nggak boleh pakai solar Pak, kita masih pakai gas Pak. Itu bus semua, bus-bus kamu beli, kok pakai solar gitu loh. Ini sih minta izin ke Mendagri Pak, boleh nggak terima. Undang-undang nomor 28/2009 hak keuangan daerah, kepala daerah bisa putuskan. Tapi inti itu mau nunggu. Oke, gak sabar, tunggu April deh. Tunggu April sudah panggil dinas pajak. Itu bus-bus WinHT. WinHT itu loh, yang buat kampanye itu. Itu bayar pajak berapa? Saya mau lihat. Oh, baru tuh April. Oh Pak, itu karena politik nggak bayar pajak. Makanya Pak, orang bilang saya sangat emosional. Kalau Bapak di posisi saya, orang bilang saya sudah sangat sabar sebetulnya. Saya cuma pukul meja, istri saya bilang mau pukul meja. Saya sudah pukul 30 kali, kalau 3 kali itu udah lumayan loh. Daripada aku jantungan Pak, stroke. Saya nggak kantongin pistol itu begitu saya bilang. Saya sadar bisa tembak orang nggak sengaja kalau nembak pistol itu. Udah nggak apa-apa, udah sabar deh, udah kayak gitu udah. Saya bilang itu tafsirannya, ditafsirkan versi dia. Sebetulnya orang politik tidak bayar itu kalau kampanye ditentukan di titik-titiknya KPU gitu loh. Tapi kalau dia pasang di tempat komersial, itu di tempat komersial bayar. Karena orang politik tidak boleh pasang di titik komersial sebetulnya. Jadi terjemahannya seperti itu. Nggak bayar, udah nggak apa-apa. Sabar deh. Saya tungguin sama tanggal akhir bulan, 20-an. Berarti kan yang bus-bus yang udah pasang yang tahun lalu ada jatuh tempo dong. Kan ada perbaruin pajak. Tolong print out keluar berapa sih bayar pajaknya? Tahu nggak yang paling mahal berapa Pak? 71 juta Pak. Oh ini tarik kursi lagi. Tarik ini Bu. Yang tahu kasih tahu Pak. Saya tinggal tarik lebih gampang. Ayo. Lebih cepat. Terus, udah kayak gitu Bapak, saya terusin Pak. Tadi suara Bapak ngerti di sini. Apa yang terjadi? Saya terusin itu Pak. Saya panggil dia datang kan, ini kok 71 juta. Kenapa kamu kemarin waktu ribut sama saya menggunakan hitungan 347,5 juta? Itu ada jawab apa Pak? Itu kan perkiraan Pak. Oh my God. Jawabnya enak aja. Itu kan perkiraan Pak. Saya tuh WinHT billboardnya ada 70 lebih loh di Jakarta. Itu bayar pajak nggak? Oh itu nggak bayar Pak. Kalau nggak bayar mungkin semua orang politik boleh pasang Pak. Senyum-senyum.
Saya panggil orangnya RCTI datang, dia kirim ke saya semua bayar pajak. Semua yang kelas jadi. Jadi ini dalam rangka nutupin bus itu, saya kan mau tahu patokan harga bus berapa. Itu orang mau nyumbang bus atau mau 4. Udah bukti nggak bukti itu berapa? Udah lah Pak lah, lupakan ya Pak lah, udah Pak busnya kita terima Pak. Tapi orang yang ngasih dari tahun lalu loh, dia bikin di Bogor sampai ke sementara dia bilang kurang bus Transjakarta, ini orang nyumbang 30 biji. Dia gitu puter situ, puter sini, nanti yang BPKD, nanti itu. Makanya saya tiap 3 bulan rajin ke dokter sekarang. Betul kok. Saya sudah cek gimana darah saya, gimana semua normal nggak nih? Oke, masih normal. Gula semua apa normal semua. Aduh, betul-betul. Jadi kita di apa ya? Nah sekarang Bu, BPKD menuduh hibah itu tidak turun, Ibu belum mengajukan minta. Salah Pak. Nah kan? Jangan saya telepon kan cepat semua kan? Jadi gini Pak, dari awal ini saya bawa catatan dan ini laporan ke Pak Gub. FKUI minta 17M, ini Pak catatannya. Saya rekomendasi 17M. Nah siapa yang potong itu? Nah, jadi 5M saya nggak tahu. Siapa yang potong? Saya nggak tahu. Ini jelas ini Pak, 17 menjadi 17M itu rekomendasi saya. Makanya sekarang kita pakai e-budgeting semua, nggak bisa dipotong lagi. Ya. Nah, Ini ada kelemahannya begitu, main sembri-sembri tanpa kita tahu. Kalau ada e-budgeting itu nggak bisa. Terus pergubnya Pak Wagub mohon izin, pergubnya ternyata FKUI nggak diturunkan. Dari pergubnya nggak diturunkan, malah ada dari satu rumah sakit yang tidak saya rekomendasi, Keluar. yaitu rumah sakit swasta Kartika Pulau Mas, rumah sakit kecil, keluar. Nah, 5M. Berapa? 5M. Ini pasti permainan. Saya nggak akan mau ngeluarin memberikan rekomendasi. Jangan Pak. kasih Bu, Saya nggak coret mau. aja Bu. Saya mau di apapun itu saya mungkin. nggak akan memberikan. Nah, masih panggil apa? Gila. Dan yang dikeluarkan ini mau izin Ada Pak. pergub aja berani mainin. Bu, dia sudah bikin surat Gila. ke mana ke BPKD belum dikeluarin mau ininya. Sudah. Saya masuk ke sini. Kursi saya duduknya nggak ada tadi Karena kasih. belum dikeluarkan ini ya. Soal kursi dikerjain. Pergubnya diikat. Jadi bayangin di bangku masuk ada kursi. Terus ambil copotnya kursi rapat. Saya copot 1 liter. Yang belum dikeluarkan. Terus mana pengadaannya? Lagi dia Pak, saya tungguin. Depan ada terus terus yang impresi kan kalau banyak barangnya, saya mesti supaya satu set saya minta kursi saya mana? Dia kasih kursinya. Bisa duduk aja. Nggak usah dipakai lama jadi saya nggak mana pakai kursi baru itu pakai kursi yang biasa lebih enak. Nah terus saya lagi ngambil kantor sekda. Saya duduk di kursi sekda. Oh ini enak. Kenapa saya kejamkan kok ini enak? Harusnya walaupun lebih tinggi dong tinggal kursinya daripada kursi sekda kan? Loh saya protes. Kursi saya itu yang mana? Kok lebih jelek daripada sekda? Oh ada Pak, baru dia datang yang saya sekarang ini Pak. Saya sudah yang lagi duduk, saya susah, saya mau duduk dulu. Mana ada Pak? Saya duduk ya. Saya tanya, loh, ini kursi punya siapa? Punya Wagub. Ada berapa? Berarti punya gubernur lebih tinggi dari saya atau sama dong? Punya gubernur juga nggak ada. Terus selama ini kursi taruh di mana? Saya mau tanya. Kemarin lebih gila lagi nih, lebih parah dari rumah saya. Rumah saya itu, genset itu kayak rumah sakit. Jadi kalau mati lampu otomatis detik, hitungan detik udah nyala. Sini juga sama sini pertama. Begitu Pak Gubernur pergi, nah ini sekarang di satu lantai ini saya sendiri kan sekarang kan. Mati lampu habis setengah jam atau 1 jam, lebih 1 jam deh. Setengah jam. Gensetnya rusak. Supaya kamu nggak tahan kerja sini. ada proses kesengajaan, penyengajaan. Jadi kita bukan suzon lagi, tapi memang bisa ditafsirkan seperti itu gitu loh. Saya bilang ini betul mau ngajak berantem. Kayaknya gila ini Bu. Ini bisa diproses. Dan yang Tolong, tidak kita minta keluar ini loh Pak, yang saya sayangkan 5M kan mending ke RSCM. Ini yang saya bilang bisa juga permainan di belakang. Dimasukkan. DPRD oknumnya main juga, makanya ini tahannya nggak usah keluarin. Iya. Kita udah bikin sistem e-budgeting, sekarang lagi diprotes semua di e-budgeting.
diprotes semua, silpa bisa 50% masa butuh. Jadi kita mau bikin elektronik, jadi orang nggak bisa tuker-tuker seenaknya. Jadi dari mengajukan seperti ini semua dari elektronik. Kalau ini kirim ke belakang kan dia cuma ngetik doang. Saudara ngetik diganti. Saya udah marah setengah mati dengerin paparan. Dia pindah belakang diganti. Ya udah ini fakta nih Pak. Ibu urus yang 5 miliar dulu. Jadi yang udah dulu RSM 2M. Nah ini maksud saya 2M segera kalau masih keburu di perubahan. Iya. Keburu nggak? Bapak mungkin ini Pak, ini seperti dengan Koni Pak. Kemarin Koni saya minta dinas olahraga karena dia katanya minta rekomendasi ya. Saya mintakan dia bikin, akhirnya keluar. Ini nanti dibikin aja sesuai dengan ini. RSM dapat 15 ya, atau 17. RSM udah 2M, udah turun Pak. RSM malah lebih duluan daripada FK. Program yang beda itu khusus buat transplantasi hati, Iya, sedangkan tapi ini untuk memang- program Jakarta Sehat. Beda Yang Pak. 17 itu. Iya. Yang ini 17. Ah. Itu buat aja kemudian dikasih hari Dananya ini. dikasih 5. Nanti kita kalau minta nggak keluar APBD ya nggak aja. betul, Pak. Sebetulnya kalau ngomong Yang jujur, penting siapa sih, Pak? ini BPKD. Apa yang mau direkomendasi lagi? Ini sudah ada Perda, APBD dan sudah ada Pergub. Jadi apa yang mau rekomendasi? Jadi gini tuh Kak, ini BPKD ini memang bikin sakit kepala. Jadi orang sekarang dipanggil lagi, semua SKPD mempresentasikan duit ini mau ngapain. Itu kan balik lagi ke nol. Itu kan urusannya sudah yang dikasih Itu kan sudah kita diskusikan di DPRD, di internal. Jadi paksa lagi semua Pak untuk jelasin. Lu mana keburu waktunya kamu BPKD satu orang. Jadi seolah-olah kalau kita paksa, saya takut tuh Pak, nanti salah. Salah di mana? Terus suruh apa? Wabuk tanda tangan aja kalau mau suruh keluar. Jadi seolah-olah kita yang salah. Nah kita tanda tangan, dia sengaja bikin salah tuh itu. Pasti diselewengkan tuh. Seolah-olah wabuk yang suruh seleweng. Jadi kita dijebak kan. Jadi seolah-olah sama. Kan saya bikin unit layanan pengadaan. Semua nggak bisa laporin satuan. Baik lagi Pak cara lama. Kalau Bapak mau paksa cara baru Bapak, silpa ini Pak bungkusnya. Malu dong kepala daerah, duitnya nggak ngeserap. Gua nggak malu, gua bilang. Begitu ya, nggak malu mau apa? Nggak malu gua. Ya pusing sekarang. Nggak malu Pak, biarin aja. Kan ngelak gua aja. Bilang nggak bisa pakai duit, biarin. Lu gendeng gitu aja. Lu brengsek luar biasa puter-puterin kayak gitu. Kan lucu kan? Anda bisa menghabiskan 1 triliun DPU. Saya minta standar dan satuan nggak bisa kasih. Kalau Anda nggak bisa menghabiskan 1 triliun, makanya ini kan Jakarta bukan baru ada ketika saya di sini kan. Kecuali kita baru mulai, Anda bilang, Pak, saya nggak ngerti satuan, nggak ngerti satuan, pokoknya ini gelondongan dulu deh. Nanti udah saya kerjain, baru saya kasih satuan. Ini udah berapa puluh tahun satuannya, kamu udah mesti duit dong. Gak ada satuan, kayak udah 1 triliun dong. Aduh, rasanya tuh. Terus duit saya bilang, itu semua satgas-satgas mesti transfer uangnya, saya mau tahu kemana. Itu lebih pintar. Transfer nih, oke transfer. Dia transfer ke nama pejabat PU di bawah, dikasih di kecamatan itu, masing-masing 4 miliar kurang aja Pak. Baru dia investasi orang 2 juta, gitu Pak. Terus tangkap ya nih. Bener dia transfer. 4 miliar. 4 miliar baru dia bebas, terjun bebas, dia bisa atur. Wedan sih. Nah, saya bilang Jakarta ini benar-benar orangnya pinter-pinter loh semua. Diputer-puterin. Ini kayak BPKD kurang ajar banget ini. Ini BPKD apa yang mau rekomendasi sebetulnya? Mau surat apa lagi? Nah Ibu Din waktu nanti habis ini Ibu Din ke Ibu Endang. Sayang saya nggak bisa ganti orang sekarang PRT gubernur. Masih separuh lagi loh Pak, dinas kesehatan yang belum dikeluarkan. Ibu datangin dia, kalau nggak bawa ke sini. Bawa ke ruangan saya, Pak, Mama tanyain mau rekomendasi apa lagi? Birokrasi gila-gilaan apa yang mau rekomendasi? Dia bisa langsung Permendagri begitu apa? Ini sudah ada pergubnya nih Pak. Kan tinggal keluarin aja. Keluarin aja kenapa sih Pak? Separuh baru keluar, separuh lagi nunggu kapan Pak? Itu yang saya bilang, dia nggak konsisten gitu loh. Maksud saya kalau mau nipu, mau nyusahin orang pun mesti konsisten nyusahinnya gitu. Paham nggak? Maksudnya kan mau nyontek masih konsisten dong, bohongnya masih konsisten kan?
pergub lagi loh. Pergub apa lagi? Baru itu turun separuh punya saya Pak. Yang separuh lagi belum ada pergubnya. Yang mana separuh banyak Maksudnya Dan termasuk tahun ini belum ada pergubnya. Di draftnya udah ada. Iya. Apa yang udah ada? Yang lain ini yang rumah sakit udah keluar semua. Yang FKUI belum. Kemudian rumah tapi sakit. ada sih. Bu Endang turun ke sini deh, langsung deh, supaya saya mau tahu BPKD yang gila, apa saya yang gila, apa dinas kesehatan yang gila. Saya udah nggak tahu saya waras apa gila udah sekarang. Saya mau tahu masalahnya, ibu turun ke sini sekarang deh, bawa orangnya yang ngurus semua tuh. Ibu dimainin orang, apa ibu mainin dibodohin atau apa, saya nggak ngerti udah. Saya semuanya 19. Makanya dari kantor saya pengen semua kantor tuh ada di sini tuh gitu. Cepat. Itu kayak konglomerat sudah. Ya semua harus satu gedung. Baru separuh. Sayangnya DPRD menguasai uang gila-gila. Gedung gitu-gitu. Enggak. Ini baru 10, yang 9 belum. Mungkin yang 2M itu bukan untuk Jakarta Selatan. Iya, untuk RSS. Enggak, maksud saya, hibah yang itu kok bisa? Ya saya nggak tahu Pak. Hibah yang ini kok nggak Nggak bisa? Jadi kalau saya lihat di sini, mohon izin Pak Wagub, ini tuh kayaknya rumah sakit diduluin semua. Jadi kayak rumah sakit persahabatan. Memang ini ada permainan. Fatmawati 5. Kemudian kalau PMI, YKI, KPAP turun. Terus saya kan sebenarnya 19 Pak. Yang baru ada pergubnya 10, 9 belum. Kalau nungguin pergub lagi kan lama lagi Pak. Ada 9 yang belum, diantaranya FKUI yang belum turun. Nah ini mesti cepat, Pak. Ini ngomong detik-detik habis rapatnya saya pindah ruangan, masalahnya sama lagi, beda lagi. Di antaranya IDI juga belum loh Pak. IDI ini kita kasih kemarin 250 juta, ini juga belum. Belum tekanan dari pengusaha. Ini usulan. Jadi saya cek teman-teman kok masih oke, mukanya masih oke, dalamnya juga masih oke. Saya ngecek ya. Saya sampai betul-betul MRI Pak. PET CT Pak. Saya masuk tuh Pak, jam-jam setengah jam 45 bulan ini. Saya mau pengen tahu ada sumbatan nggak apa yang gila nih. Ya dokter udah tes dia bilang, nggak bapak lo. Semua oke, kolesterol semua oke, gula semua oke. Ini masih boleh marah nih Pak, masih boleh makan durian. Ini udah Juni Pak. Satu pihak laporin terus besar, ini silpanya bisa silpa tinggi loh, silpa tinggi, penyerapan anggaran kecil, penyerapan anggaran paling cepat tuh hibah, udah disetujui, itu udah disetujui dari Mendagri loh, lu mau minta rekomendasi apa lagi? Itu udah disahkan Mendagri. Cemplungin aja soal ini yang nyolong segala macam, itu ada audit, bukan urusan kita Pak. Baru turun 10 Pak, jadi 9 lagi yang belum diperkuat. Makanya alasan nggak mau turun semua itu apa? Yang bikin pergub ini kan itu kan dokter lebih tenang. Saya dokter emosi itu lebih baik. Kalau dokter emosi bisa nyembelih orang salah Pak. Salah. Ya, orang masih bilang saya nggak salah. Saya waktu tes di Gatot Subroto RSPAD, kita habis tes Pak Jokowi keluar bareng sama saya ditahkan dari psikolog. Pak, boleh nggak minta waktu buat saya Pak? Saya nggak lulus ya Bu? Enggak, kolonel ini. Enggak, saya pengen tahu ya sebagai psikolog. Apa yang terjadi sama Bapak? Ya udah, Pak Jokowi keluar dulu. Biasanya di dalam setengah jam ditanya. Kalau lihat dari hasil tes Bapak itu sebetulnya tuh orang bisa bunuh orang kira-kira gitu. Saking emosionalnya itu gitu. Tapi yang saya heran selama karir Bapak di politik kok nggak pernah kejadian. Ya heran loh nasib baik. Bukan. Biasanya kalau orang nahan diri seperti itu badannya rusak. Nah Bapak dari tinggi, berat, densitas semua, kesehatan semua oke. Nah saya pengen tahu hidup Bapak itu seperti apa. Ya kesimpulan satu aja, pura-pura gila saya gitu. Pura-pura gila, kalau kalau waras pasti stroke dong kita kok. Mahal gitu kan. Jadi saya itu antara sadar saya ini siapa gitu, antara sadar nggak sadar gitu.
Jadi saya nggak pernah pikir saya wabuk. Kayak orang biasa aja, udah mau berantem aja udah. Mau ribut aja. Kita kalau pikirin posisi seperti ini kita stres. Nanti takut posisi ini apa kata orang apa ya, gue nggak peduli. Gue petinju bebas saya mau apa gue bebas. Kalau gitu susah. Terus kau panggil saya itu, ya, setengah jam ngomong kayak bangun pagi gimana, kerjain apa ini gimana, tanya semua, ditanya semua. Jadi bangun jam berapa, tidur, ya, apa nanti kita ngomong. Sekarang saya juga bingung. Kalau ngomong teknisnya soal duit aja saudara. Tapi ini barangkali membuat kita sedikit mengalihkan konsentrasi Pak untuk hal-hal yang lebih produktif. Walaupun kami belum mendapatkan itu, tapi kami tetap melakukan apa yang menjadi komitmen kami. Buktinya persentase kasus rujukan dari puskesmas kelurahan ke puskesmas kecamatan, entoh tiap bulan itu 1% rata-rata bisa turun. Tapi walaupun demikian, beda dari waktu semester kedua 2013 itu kita bisa turun 40% dalam waktu 6 bulan. Jadi sebenarnya lebih besar kalau kita memang fully capacitated untuk bisa menolong benar-benar kawan-kawan di puskesmas kelurahan puskesmas kecamatan. Nah, ini adalah 89,7% pasien dari puskesmas kelurahan yang langsung ke RSUD. Yang biru itu 2,42% dari puskesmas kelurahan yang langsung ke RSCM dan 7,81% dari puskesmas kelurahan yang puskesmas kecamatan. Jadi cuma sedikit yang langsung ke puskesmas kecamatan, padahal harusnya ke situ dulu, harusnya lebih sedikit yang ke RSUD. Mereka langsung ke RSUD itu karena mereka bilang di puskesmas kecamatan itu fasilitasnya terbatas. Terus mereka datang cuma untuk mendapatkan surat rekomendasi sebagai pasien BPJS untuk langsung ke RSUD. Jadi kalau hasil pemetaan standarisasi infrastruktur kita yang kita lakukan di tahun 2013 itu oleh IKK, FKU itu bisa nanti kita rangkum, kita masukkan ke bidang penguatan ke DKI, itu bisa menjadikan rekomendasi yang bagus supaya kita benar-benar menstandarisasi proses yang terjadi di puskesmas kelurahan. Mereka lebih bagus, jadi nanti nggak usah langsung ke puskesmas ke RSUD, dan bisa pasien. Iya, bisa berjenjang betul. Nah, tentu saya tidak bermaksud untuk men-challenge ini, kan kita sudah tahu sama-sama manfaatnya, tinggal bagaimana kita sustainability ini berlangsung terus. Karena buktinya udah nyata banget di tahun 2013. Slide berikutnya, saya mau kasih sedikit tambahan data tahun 2014 Januari sampai dengan April. Slide berikutnya, untuk JKN di RSCM itu substantially dari Januari sampai April itu peningkatan sangat hebat. Berbeda dari tahun 2013. Rata-rata per bulan. Kenapa bisa diubah? Rata-rata per bulan pasien kami 36.000, sekarang naik secara substansial sampai 44.000 per bulan. Dengan rata-rata kenaikan per hari itu di rawat jalan saja sekitar 120 pasien per hari. Nah, dengan tingkat security yang biru itu mayoritas masih level 1. Ini kami nggak kepengen, karena ini sebenarnya merugikan rumah sakit. Tapi kita kan tidak mungkin menolak pasien toh. Jadi ya kita harus terima, padahal kita pengennya itu yang non level 1 yang kita handle. Jadi benar-benar level 1 itu bisa ditangani di puskesmas kelurahan, puskesmas kecamatan, atau sebagai di RSUD. Kita pengennya seperti begitu, tapi kita tidak mungkin menolak pasien. Kita tidak ingin Dr. Heriawan, maaf Pak. Jadi artinya yang biru itu adalah lolos dari Rumah Sakit Umum Daerah Jakarta. Ini loh Pak, yang menurut pendapat kita mestinya nggak boleh begitu, nggak boleh lolos deh. Itu warga DKI semua atau di luar DKI? Kalau IGD 70% itu pasien DKI. Kalau untuk pasien rawat jalan rata-rata 22, sekian adalah pasien DKI dibandingkan dengan seluruh pasien yang datang ke. Itu nakalnya orang masuk IGD, Pak. Iya. Itu menjadi. Nah, ini masalah kita. Terus lanjut. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau IGD itu 70% dari DKI, sedangkan rata-rata 20% lebih itu dari dibandingkan dengan seluruh pasien yang datang ke RSCM dari seluruh Indonesia itu adalah dari DKI. Lanjut. Nah, saya tuh ngerinya gini Pak. Kita RSMFA itu sangat mau dan sangat bisa dan telah punya bukti. Kita tidak hanya melatih perawat, bidan, dokter umum, dokter spesialis, tetapi juga men-setting bagaimana sebuah sistem untuk pelayanan kasus-kasus yang khusus itu bisa diselenggarakan di RSUD dengan pemantauan kita, sehingga bisa benar-benar itu terjadi di RSUD itu, sehingga beludaknya pasien ke RSM itu yang potensial justru mengancam kualitas pelayanan di rumah sakit itu tidak terjadi. Coba kita tengok ketika itu tidak terjadi, maka antrian operasi itu begitu banyak yang kita sulit untuk menghandle-nya. Sulit untuk, karena memang bagaimanapun juga kapasitas kemampuan lahan itu tidak mungkin dilampaui toh. Dan kemudian antrian pasien itu rawat inap itu sampai 381 pasien. Pasti standar pelayanan medisnya dan standar keperawatannya akan turun. Itu sesuatu yang sulit untuk dicegah. Lanjut.
Nah, sel-sel seperti ini di gawat darurat itu sebenarnya nggak boleh kita pakai untuk, tapi kita tidak mungkin untuk menolak pasien, terpaksa begitu. Kan kita tidak cegah juga untuk menyuruh mereka kemudian beralih ke rumah sakit lain gitu. Lanjut. Dan itu tidak cuma terus sampai ke belakang sana, itu kita terpaksa menerima pasien terus dan menempatkan mereka tuh. Satu lagi, hak mereka jeopardized. Harusnya itu standarnya itu antar pasien itu diberi sekat sehingga praktis mereka harus ada. Itu adalah bagian hak primer mereka yang kita tidak bisa penuhi. Karena kita tidak Tempo-tempo pernah satu episode itu dokter itu sampai tidak bisa masuk di sela-selanya karena begitu padatnya, kita tidak mungkin lagi tidak menerima pasien. Dan itu sudah kita berada di persimpangan hati, apakah kita akan menyuruh pasien itu keluar atau kita mengorbankan hak pasien yang sudah di dalam. Begitu. Yang paling menyedihkan, saking Bato terpaksa kami merawat lebih dari satu pasien di tempat tidur. Karena kami sudah menaikkan kapasitas pasien-pasien yang berumur 28 hari dari 54 tempat tidur menjadi 70 tempat tidur, tapi pasien saat ini tidak pernah kurang dari 80 pasien yang datang ke tempat kami setiap saat. Padahal kami harus punya reserve sekitar 5-10 tempat tidur untuk pasien yang membesar di tempat kami. Bapak bisa bayangkan bahwa transmisi infeksi antar bayi itu menjadi sangat mudah terjadi. Kami berusaha begitu keras untuk menahan supaya infeksi tidak terjadi di tempat kami, tetapi kami juga tidak mungkin untuk menolak pasien yang dikirim tanpa belas kasihan ke tempat kami, padahal sebenarnya kami bisa berbuat banyak untuk kawan-kawan di RSUD. Jadi ini saya kira ini merupakan RSUD kita itu betul-betul nggak optimal. Supaya bisa kayaknya mungkin transfer knowledge dari yang evaluasi yang ditanya. Dan satu lagi barangkali Pak, ini yang terakhir mohon maaf. Bu yang saya pernah sampaikan di rumah sakit swasta. Ada beberapa rumah sakit swasta di RSCM, di sekitar RSCM yang kita coba juga jejaki karena mereka sangat terbatas dengan RSCM. Kira-kira mereka bisa nggak menampung pasien-pasien kami yang sudah selesai fase akutnya, kemudian mereka ambil alih terutama untuk bayi ini. Ada juga yang mau, tetapi mereka terhalang oleh sistem juga. Karena mereka itu bukan rumah sakit kelas D, apalagi A, sehingga mereka dibayar BPJS itu terbatas. Sehingga kalau mereka transfer pasien dari kita, standarnya standar RSCM, kita bersedia mengcover supervisinya di situ dan kita sudah memplot waktunya bisa gitu dengan berbagai. Tapi mereka nggak bisa terima kan mereka dipilihnya sedikit jauh di bawah unit cost mereka. Nah itu yang saya bilang, mesti Prof, kalau ngomong tentang BPJS, swasta itu nggak bisa dikategorikan berdasarkan jumlah bed. Yang itu yang belum selesai sampai sekarang Pak. Jadi swasta itu teriak. Harusnya katanya, masuk akal loh saya kata beberapa dokter swasta, rumah sakit swasta. Kami kosnya lebih tinggi daripada Anda. Anda dibayar APBN. Kami itu ngutang bank. Jadi bagaimana Anda membayar kami lebih rendah hanya mengkategorikan kelas rumah sakit. Dan mutu kami, alat kami juga tidak beda dengan Anda. Kalau dibilang kami tidak mampu dokternya, ya kita bisa tes dong. Kami juga lulusan Jerman semua loh. Kita bisa berdebat kalau begitu. Apakah kami kalah sama dokter-dokter yang vertikal itu? Kami juga lulusan Jerman semua kok ini kok. Ya kan, mau bedah orang kita juga bedah cukup banyak. Kalau mau mati berapa kita hitung-hitungan lah kasarnya gitu nih. Nah itu yang nggak ketemu. Jadi kalau swasta nggak mau kita libatkan, kita dihitung-hitungan rutinnya. Pasti kurang. Ini pasti terjadi. Nah swasta kita malah sekarang logika sih gitu Pak. Saya nggak ngerti BPJS segala macam. Kecuali BPJS cuma niatnya saya bilang. Saya berapa kali pendapat kami. Ini BPJS Pak. Kalau nggak cukup anggaran, selama mau diaudit benar, ya kita perjuangkan di Menteri Keuangan dan APBN. Anda kalau saya berpikir mau untung, yang penting Anda hemat, tapi hemat jangan menyusahkan orang. Sekarang logika. Kalau RSCM mau dibayar 100 perak dengan alat yang sama, dan alasan nolong orang ya Pak ya. Bapak kan udah, Bapak juga bukan pengen untung nahan orang nih, bukan nih. Ini udah pengen disalurkan. Yang Bapak rekomendasikan ini deh, RSCM yang paling top deh, oke aku terima deh. Boleh nggak saya bikin satu peraturan? Ini kan peraturan manusia Pak. Rumah sakit yang direkomendasi oleh RSCM dibayar sama dengan RSCM. Anda kan juga nggak mungkin nggak bertanggung jawab dong melepaskan bayi ini ke rumah sakit orang kan? Boleh dong harusnya. Daripada sekarang Anda taruh 4 bayi di situ, 4 bayi juga dibayar sama mahal di RSCM. Ketika bayi 3 ini dipindahkan ke swasta,
dibayar lebih murah. Padahal si bayi menikmati inkubator yang sama dan sekarang jadi pribadi. Saya nggak ngerti itu cara berpikir. Beberapa BPJS itu saya nggak ngerti. Menurut saya ini sederhana. Kecuali kitab suci yang nggak boleh tambah kurang firmannya. Kalau ini sederhana. Asal biaya dikasih. Kalau swasta sih kita lagi hitung. Kita mau naikin semua biayanya. Itu sekarang udah di Kementerian Keuangan. Dan itu dia minta simulasi makronya. Takut uangnya kurang itu tadi. Padahal pasti kurang sebenarnya. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau swasta Pak, saya kira kebenarannya itu ada di tengah-tengah. Jadi swasta itu nggak 100% benar. Itu. Saya ngerti Pak. Maksud saya gitu Pak. Saya juga tidak mau minta harganya dia. Pak. Maksudnya saya nggak mau minta harganya dia. Sekarang swasta beberapa nuntut harganya dia. Saya tidak mau. Maksud saya harga RSCM deh. Sekarang sudah ada swasta yang mau harga RSCM. Cuma dia merasa dihargai bawah. Jadi kalau swasta yang memang minta di atas RSCM kita biarin Pak. Nah sekarang kita perdebatan kita secara profesional Pak ya. Anda lihat sendiri gelas minum ini semua sama dengan RSCM. Anda juga percaya saya standarnya sama. Kalau nggak standar Anda yang datang ke supervisi. Kenapa saya tidak boleh dapat bayaran sama dengan Anda? Toh ini semua ada manfaat ada mudarat. Sekarang satu pihak bayi nggak cukup. Dari satu pihak kita kasihan sama dia ditolak juga kasihan. Jadi kita terima. Ini ada swasta yang mau nampung. Kenapa logikanya tidak menggunakan standar RSCM? Jadi gini Pak, generating tarifnya itu kan begini. Kita ini bikin tarif dasarnya dari mana? Dari data dari mereka. Ya. Kemudian datanglah tarif ini dari katakan aja kemarin ini hampir 1.000 rumah sakit. Kita kategorikan. Datanya kita minta dari mereka, kasih data ke kita. Itu akan jadi tarif untuk CBGs. Keluarlah tarif dari swasta juga. Ini saya ketemu dengan Dr. Musaidah, asosiasi dan ketemu saya sendiri ya. Mereka ada 20 orang. Pimpin waktunya. Saya tanya sekarang, kenapa angka ini saya dapat dari Anda? Kemudian Anda sekarang marah, bilang ke bawah, terlalu rendah. Tahu nggak dia bilang apa? Ini bukan saya ngomong, dia ngomong. Dia takut kasih yang sebenarnya. Iya. Takut pajak waktu itu. Itu waktu kita generate harus kita tanya ke mereka. Enggak Pak, maksud saya juga kalau soal inasibitis saya udah ngerti. Ada persoalan itu kita nggak mau ribut lah. Maksud saya sekarang yang hari ini saya minta solusi itu adalah rumah sakit swasta yang sudah mau menerima barang muntahan kelebihan RSCM, dia terbentur oleh tarif yang kategori rumah sakit kelas AB tadi. Maksud saya kita carikan satu pasal. Saya nggak mau ladenin dari rumah sakit swasta ngomong tarif inasibitis terlalu kecil. Saya nggak mau ladenin itu. Itu kita pisahkan Pak. Mana sudah berdebat itu Pak? Nggak akan ketemu. Ini soal keuntungan, soal tipu menipu, soal dia mau itu. Dia pengen jual yang bermerek, ada pesan sponsor. Nggak ketemu lah kita Pak. Dia juga boros, dia pengen semua orang yang dibukain bungkus baru, dihitung kok. Kan dia jadi terbiasa Pak. Mau sisa 3/4, buang aja terjual. Bukan pasien juga pulang obat juga dia udah bayar, udah dihitung setiap bungkus, tisu bungkus semua bayar Pak. Tarik porsinya. Ini udah selesai. Jadi maksud saya sekarang kita solusi ini Pak. Di samping RSUD kami tentu di-upgrade ya. Kalau kami kita harap ini satu hal yang kurang. Saya consider ya Bu. Ini sesuatu hal yang kurang. Nah nanti kita jalan. Kita sesuatu kita upgrade aja. Jangan kepala PDKD. Jadi kita teruskan. Jadi maksud saya sekarang, saya nggak mau debatin inasibitis. Itu nanti mau di-upgrade berapa itu nanti urusan tim lah. Saya nggak ngerti. Maksud saya bisa nggak? Ketika RSCM merekomendasikan rumah sakit, ini bukan kita ke RSCM, RSCM yang muntah baliknya. Harganya dibayar persis tarif RSCM. Inasibitis. Nah itu yang untuk, jadi seolah-olah RSCM punya cabang. Tanpa dapat komisi dari itu Pak. Ini hanya untuk supaya rasa kemanusiaan kita terobati tanpa menolak pasien. Nah, jadi ini yang saya pikir itu
make sense juga kok itu. Solusi itu. Saya akan bicarakan. Nah, Saya akan bicarakan. ya, tapi yang disetujui oleh Iya, RSCM iya. Artinya standarnya sama kan? berarti RSCM udah tahu nih, ini juga mendorong semua rumah sakit RSUD. Kalau Anda mau dapat harga yang sama seperti ini, kebutuhan kami, Anda masih ikut training kalau untuk DKI itu bisa lakukan sekarang. Karena kita mau biayanya, Pak. Jadi kalau nggak dokter RSUD itu juga sombong-sombong juga, Pak. Ya sekarang kan terjadi gini nih, Pak. Saya udah ngerti nih ketemu dokter ngomong. Ini RSUD nih, RSCM, mau apa? Dia sombong kan, mau apa? Saya RSUD pemerintah. Kepala dinas kesehatan dicuekin. Bukan urusan lu. Saya tanggung jawab sama Sekda. Saya bisnis PLU. Kayak gini nih, ini kelakuan ini. Ini mau boros, mau bikin gimana pun urusan saya nih. Dia mau cari untungnya Pak, bagi gila-gila nih Pak. Bisa untung gaji lebih mahal daripada gaji yang swasta nih RSUD kami ini. Kemampuan tidak ada. Nah kita suruh training ini. Dia merasa nggak mau, kurangin rezeki dia dong kalau yang datang segala macam. Ditolak Pak. Kalau udah ada 2 kemarin di Jogja juga gitu yang satu Ini gila loh Pak. Dia nggak sanggup kerja nih. Kita ada dokter spesialis mau bantu. Ada yang sosial nih, sosial. Ada dokter spesialis mungkin kurang kerja lah. Dia udah terlalu banyak, dia jenuh, dia pengen kerja sesuatu yang nggak bayar deh. Tolak juga. Padahal harus udah nggak sanggup nih. Kenapa? Ada duit. Nah sementara pemutahan ini kerasnya kan beda. Jadi mereka selalu otaknya sekarang bukan mau minta bayar ini Pak. Dia mau kayak swasta. Kami kurang bayar. Kan dia ngeluhnya gitu. Ini sivilis Anda kurang, ini sivilis Anda kurang gitu loh. Kami pengennya seperti harga RSCM atau yang A pendidikan. Itu mah lu garam gitu. BPJS sudah bangkrut Pak. Nah makanya saya harapkan sekarang standarnya di RSCM. Boleh dapat harga RSCM, tapi RSCM kirim pasien dulu boleh. Kalau RSCM tidak kirim pasien kepada Anda, tetap Anda sesuai kelas yang kemarin deh. Nah ini solusi yang paling. Saya pikir bisa saya coba buat itu bicara dulu itu. Jadi imbang Pak. Kalau kita suruh dia izinkan dia naikin semua Pak. susah. Wah pesta pora ya Pak. Betul. Pesta pora ya. Ini juga udah ngaku juga. Ya, jadi nanti yang terjadi RSCM kurang pasien, semua di RSUD bukan orang itu baik, karena duitnya yang dicuri gitu loh. Ya dia pengen tahan semua di RSUD dong, harganya sama RSCM, kan dia keuntungan dia Pak. Nah itu yang kita tidak mau. Nanti orang pada tewas, sementara rakyat mengatakan saya mau ke RSCM. Nah tapi kalau RSCM yang rekomendasi, ini penuh, ini sama kok. Rumah sakit ini surat kami sama. Dan bila perlu kita ada orang supervisi, RSCM akan datang kontrol. Jadi si pasien akan merasa aman. Ini ada UI. Saya bicarakan Pak. Ya, kalau ini cepat, Mesti ada jalan, mesti ada jalan keluar kan? nah, Nggak bisa. Pak, masalahnya Pak, karena kami kesulitan biaya dan kami tidak boleh mengeluarkan uang untuk tujuan bukan pendidikan dan tujuan bukan pelayanan, maka 1 bulan yang lalu dana untuk dana untuk Jakarta Sehat ini sudah ditangani oleh RSCM. Kemudian bulan yang ini mungkin ditangani oleh teman-teman sendiri. Saya tidak bisa lagi mengeluarkan uang untuk dana dana Jakarta Sehat. nah ini benar. Kalau soal dana, makanya ada keuangan. Ini Bu Endang, saya minta Bapeda turun, kita Ya, potong. karena gini Pak, kalau nggak terjadi perbaikan, maka ini angka rujukan ini kan balik lagi. Dan ini Bu, ini, Bu. Ya. Ini soal duit memang. Ini Bu Endang ya. Saya tidak bingung. Kita waktu itu untuk program ini sebanyak 17 miliar. Yang ketiga Pak, lembar ketiga. Bodoh-bodoh ya. Kalau mau ketiga. Ini Pak, ini. Oh, ini. Rekomendasi ini ada nomornya ini. Saya udah Nih, rekomendasi. ini rekomendasi 17M. Ya. Ada nomornya semua. Terus pergubnya juga 17M. Pergubnya belum keluar, tim pergubnya belum keluar. Enggak, 17M ternyata APBD keluarnya itu Draftnya cuma dari BPKD 5M. cuma Draft. 5M. Padahal kita ngajukan itu 17M. Nah, saya mau tahu siapa yang motong. Siapa yang motong ini uang tanpa izin saya? Hah? Jadi ada persetujuan dewan Pak. Jadi ada persetujuan dewan. Oke. Ibu tunjukin. Terus kenapa bisa muncul yang kita tidak usulkan? Rekomendasi Kartika Pulau Mas ini nggak ada. Kartika Pulau Mas tidak ada. Terus siapa yang muncul? 5M. Dewan.
Dewan kan? Saya udah pesan apa? Lawan Dewan. Kenapa Anda lebih takut Dewan atau takut sama saya? Ini Bu Endang. Ya, mungkin mekanismenya Pak. Jadi, Bukan mekanisme, sekarang saya udah ketemu, dia udah ngaku kan. Iya. Artinya ada oknum DPRD main hilangkan program kita mengganti dengan hibah yang tersedia. Padahal saya sudah pesan dalam rapat, lawan semua DPRD. Toh kita juga tidak memenuhi, orang serakah kalau udah minta gitu. Tidak memenuhi permintaan dia juga, APBD juga telat sampai Maret juga. Jadi saya bilang semua dibuat saja, anggaran rutin mendahului, mulai disiapkan sampai honorer segala macam itu loh. Jadi kita berantem lagi sama DPRD nih. Saya hobi gitu loh berantem sama DPRD. Saya di Belitung Timur lebih susah, lawan 55% fraksi Bulan Bintang. Jadi kalau DPRD kita masih pecah-pecah nih, nggak ada yang pegang 55% kan. Kalau Belitung Timur saya jadi bupati, 55% satu fraksi. Ditambah semua fraksi saya juga lawan. Jadi saya lawan 95%. Kalau ini 100% kita lawan pun, masih pecah-pecah aja partai gitu loh. Ini satu partai 55%. Kenapa program saya jalan semua di Belitung Timur? Kok aja ribut Pak, bertinju ya dua satu lawan satu juga boleh. Aku bisa anggaran mendahului. Apalagi Jakarta, di Belitung nggak ada publikasi. Kalau ini semua ngomong ada publikasi ini jelas. Nah ini pertanyaan saya, Ibu Endang, ini sistem baru ini bisa model gitu lagi nggak Bu Endang? Jadi memang sistem yang baru yang sekarang masih musliman belum masuk. Ketika nanti musliman masuk akan dikawal dari awal. Bukan musliman masuk. Pertanyaan saya, Anda lebih takut saya apa takut DPRD? Itu saya tanya anak buah Ibu dulu. Instruksi saya apa? Tidak ada kompromi dengan DPRD. Kalau ini saya laporkan kepada jaksa, ini temuan loh kalian. Ini saya rekam loh. Ini temuan ini. Ini temuan BPKP semua. Tidak ada perencanaan, tidak ada usulan, tiba-tiba muncul. Semua usulan mesti lewat ini. Terus kenapa yang rumah sakit semua hibah udah turun? Nah terus Ibu apa yang dikasih hibah kan? Ada yang tidak ada Bukan, yang 2 miliar udah turun. Nah kenapa hibah kepada RSCM 2 miliar turun? FKUI kok tidak turun? Di pergubnya belum ada. Nah yang buat pergub ini siapa? Kenapa ada pilar-pilar pergub? FKUI itu resmi loh pemerintah, bukan FK-nya Basuki itu. UI itu. Jadi terkait dengan percepatan yang beberapa lembaga untuk didahulukan Pak ya. Jadi sekarang posisinya lagi di lakukan kajian oleh BPKP. Mungkin dalam waktu dekat kita akan Tahu nggak saya bilang kajian itu Anda yang genit. Sekarang Anda yang genit. Maksud saya gini loh, Ibu, saya udah bilang kalau yayasan resmi yang dibuat dari zamannya Pak Harto, kalau badan pemerintah resmi itu Anda nggak usah kaji lagi bos. Anda mempersulit saya aja mengkaji-kaji. Ini udah Juni. Apa yang mau dikaji RSCM? Apa yang mau kaji? Mungkin saya lakukan Pak. Ibu mau pakai aturan apa? Ini sudah disahkan oleh Mendagri, sudah disahkan oleh Perda, sudah dibahas sebelum ini masuk. Itu yang saya bilang, Anda mau nipu saya itu nggak konsisten nipunya. Yang tidak dibahas, Anda masuk. Yang dibahas, Anda potong. Lalu udahlah yang tidak dibahas, saya setuju ini ada di jalan. Yang nggak dibahas, Anda keluarkan. Ada di pergubnya, dimasukkan di pergub. Jadi saya bilang, kalau Anda mau menafsirkan BPKP, yayasan swasta itu yang harus pakai Tuhan aja sekalian sama saya. Mau pakai Tuhan turun dulu. Atau kita ke akhirat dulu untuk tanya Tuhan gitu loh. Ini mempersulit banget. Makanya saya bilang UI bukan punya Ahok. UI itu Indonesia. Gila kalian yang mempersulit orang pergub kayak begitu. Saya minta hari ini siapkan semua mana mau saya cadangan.
Saya mau semua negara punya, semua selesaikan hari ini. Gila, kalian makanya saya bilang, Bu Ena ditipu anak buah atau Bu Ena nggak ngerti. Atau mesti semua sekarang 3-4 diganti semua lah. Gayanya kayaknya hati-hati tuh, hati-hati yang kurang ajar gitu. Kurang ajar banget udah hati-hati. PPKP, Tuhan aja sekalian cari fatwa. Gila, kayak gitu. Ini udah ada bukti loh. Anda mau main saya peta umpetnya di mana sekarang? Saya tanya Anda kan, 17 miliar, saya minta loh, ini penting program ini. Kita udah MOU 17 miliar. Anda potong 5 miliar, dan asal DPRD masukkan yang tidak proses. Pesan saya apa Bu Endang sama anak buah semua Bu Endang? Lawan DPRD. Saya kan sudah katakan, nggak usah dibahas APBD itu semua, kamu nantang saya. Selesai kok. Ini jangan kira DPRD oknum sok-sokan depan saya. Wah aja bertinju kok bila perlu. 1 lawan 1 pantas. Brengsek sekali gitu udah itu. Nah, udah itu enggak apa-apa. Tiba-tiba Anda tidak turunkan hibah. Pergub pun Anda pisah-pisah. Nah pertanyaan saya, FKUI dibandingkan rumah sakit swasta yang siluman tiba-tiba muncul, lebih bahaya mana dibuatkan pergub? Kalau yang siluman aja Anda buatkan pergub, kenapa yang malaikat ini tidak Anda buatkan pergub? Itu pertanyaan saya, harus Anda jawab PPKD. Anda kan mau mempersulit saya tanya Anda kan mesti tanya lagi sama BPKP. Yang kemarin siluman tuh kagak nanya BPKP. Padahal BPKP udah bilang, Pak, kami temukan banyak anggaran siluman yang tidak dibahas muncul. Itu sampaikan Pak Lihat di depan Balai Agung loh. Resmi BPKP bilang, kami temukan anggaran di DKI ini baik permainan. Yang mau lapor siapa? Mereka kalau nggak bunuh orang pun mau jadi presidennya aja, supaya gue bisa sikat sama. Lapor jaksa polisi ya, bukan kita sekarang masalahnya. Itu ya sekarang gimana? Kapan duitnya bisa turun semua? Terus di APBD perubahan juga nggak keburu lagi, kejar bisa keburu nggak mungkin juga. Masih tahun depan udah. 15 Pak. Yang ini 5 miliar turunin aja. Terus saya ingatkan lagi ya, saya nggak mau lagi ada kasus tiba-tiba beranak setan dari mana muncul ya. Jangan DPRD, Tuhan minta pun saya nggak kasih. Kalau tanpa melalui proses. Karena saya tahu kalau Tuhan benar nggak mungkin melanggar proses. Ya ada Tuhan ngaku Tuhan minta tolak, kasih Tuhan palsu. Kira-kira gitu aja. Tuhan saya ateis. Sama orang kayak mas saya waktu mau jadi politisi, teman bapak saya. Kamu mau jadi politisi? Saya tanya sama Anda. Kalau bapakmu salah, kamu ada hukuman mati, bapakmu dihukum mati nggak? Saya bilang saya hukum mati. Kamu kejam sama bapak. Saya bilang enggak. Bapak saya yang kejam sama saya. Kamu sudah saya katakan ini peraturan, nggak kamu buat Anda dihukum mati. Kenapa Anda sengaja memanfaatkan saya yang kamu memutuskan hukuman mati untuk kamu sengaja langgar? Bukan saya kejam sama bapak saya, bapak saya yang kejam sama saya. Bukan saya tidak sayang sama bapak saya tidak sayang sama saya. Jadi jelas posisi saya. Jangan dibolak-balik. Kalau bapak saya sayang sama saya, dia tidak akan mungkin lakukan itu untuk membuat saya posisi susah. Sama kayak sesuatu kulit Pak. Siapa bos itu? Om saya itu. Saya usir. Mertua saya ngoceh istri saya. Istri saya nggak perlu lah mempermalu om depan tamu segala macam. Lu udah tahu kok sikat waduk peluit itu, kenapa masih mau bawa orang itu untuk minta saya nggak sikat? Ya. Kalau kamu mau belain, saya bilang istri saya, kamu sama anak-anak mau keluar dari rumah ini atau suruh saya keluar, saya rela tinggalkan semua anak-anak sama kamu. Nggak cinta sama anak, nggak cinta sama bunda, kamu yang nggak cinta sama saya. Demi keluargamu, kamu tekan saya untuk melanggar peraturan. Berarti kamu yang tidak cinta sama saya, bukan saya tidak cinta sama Anda. Bukan saya yang mau cerai sama Anda, kamu yang mau cerai sama saya, atau Anda sudah memanfaatkan saya. Ini jelas. Saya sayang istri saya sayang anak saya, pasti. Darah daging saya kok. Jadi kamu nggak usah maksa saya dalam situasi ini. Ini BPKD udah kurang ajar sekali loh. Kasihan pemain BPKD udah terlalu sering memainin saya BPKD.
Nah, terus saya dengar lagi mau minta surat apa? Kayak KONI itu mesti surat rekomendasi ya, baru bisa dikeluarin BPKD lagi. Ketentuannya seperti itu. Ketentuannya apa? Di Permen 39. Betul, rekomendasi itulah. Makanya saya bilang tafsiran kitab suci ini terlalu pintar. Ketentuan menteri betul, PP semua betul. Kalau mau hibah apapun harus ada rekomendasi dari SKPD terkait. Makanya RSCM ini semua yang rekomendasi yang mengusulkan siapa? Mengusulkan nama rekomendasi sama nggak? Tafsirannya sama. Makanya ini baru bisa dimasukkan ke dalam anggaran, harus ada usulan dari SKPD. Justru yang melanggar yang tidak ada rekomendasi, yang tiba-tiba muncul. Tapi kalau udah diketok palu oleh DPRD, Perda, diketok palu oleh Mendagri, ini tidak perlu kita rekomendasi. Panggil Mendagri datang, saya jelasin. Jadi sejak kapan tiba-tiba ibu dibodohin seperti itu? Rekomendasi benar kremannya, tapi bukan setelah udah ketok palu. Kalau kawan bisa nggak jawab saya? Kalau udah ketok palu itu udah bicara audit. Jadi sekarang rekomendasi lagi dipanggil lagi dari SKPD, tanya lagi ini untuk apa? Apa nggak ngulang lagi? Ini tafsiran kitab suci itu jangan disalah tafsir. Dulu pernah nggak pakai rekomendasi itu hibah? Di awal untuk menentukan itu juga. Betul. Ya. Betul. Di pencairan, rekomendasi pencairan. Mungkin saya sampaikan Pak. Jadi termasuk untuk penetapan penerimaan. Jadi dulu kita memang minta membuat Tahun pergub 2012 ini. Pergub. Sebetulnya pergub kan di bawah Perda. Makanya saya tanya. PPD sudah turun. Iya. Tapi apa namanya? Nggak apa-apa. Kalau dulu gelondongan Pak. Betul. Sekarang Sehingga maksud saya diperlukan pergub ini pun kenapa Anda batasi? Kan Anda mau penyerapan anggaran juga. Orang kan Anda ngerti. Orang itu kan udah ada jadwal. Kalau uang terlambat kan terlambat. Nah saya mau tanya, kenapa si A dapat, yang satu jenis si B tidak dapat? Kenapa Anda tebang pilih? Ya udah perbaiki deh hari ini deh. BPKD keluar aja deh, beresin deh. Ya. Keterlaluan. Semua dikeluarin, semua bikin kejar semua SKPD. Ya, tolong ini. Ya. Aduh, keterlaluan BPKD. Ibu Endang tengah putusin aja siapa yang mau diganti, ada Bu Endang saya ganti, tunggu waktu. Saya nggak tahu lagi salah di mana nih. Udah. Kasih tahu tuh semua SKPD tuh, kamu rekomendasi semua baru turun. Pusing ya tidak perlu. Putar. Ini saya videonya semua. Kalau saya mati cepat, saya bilang orang bisa nonton ada kasus seperti itu. Sebenarnya pengganti saya itu udah ada belajar kan. Kayak belajar tinju kan, nonton video orang dulu, gimana sih pukulannya itu. Jadi kalau saya nggak bisa atasi ini sudah ada turunin ilmu ke orang lain. Ini mahasiswa yang suruh internship itu saya suruh belajar. Jadi udah tahu nih, tipunya seperti ini, trik seperti ini. Ya jangan sampai saya udah selesai 5 tahun, orang baru masuk, ditipu lagi 5 tahun. Ada kisah sukses nggak sih Pak yang nggak berdiri di trik ini? Ada kisah tidak lagi, pukul meja. Ada ribut. Kalau nggak dimarah-marahin, nggak jalan. Dan aku videoin kalau di YouTube, bukan mau permalukan orang. Kalau aku nggak videoin, aku nggak keluarin, keluar, dikomentarin dari online, sepotong, diprintir. Saya udah pengalaman, dulu saya nggak mau keluarin. Ternyata udah keluar, opini diprintir. Nah saya keluarin, orang yang nonton tahu, oh ini loh. Kalau kan cuma potong ini kan, Ahok marah-marah, suruh anak buahnya melanggar peraturan, itu yang dikeluarin tuh. Jadi Ahok maksa anak buahnya melanggar aturan demi memuaskan tujuan keinginan dia. Kurang ajar banget. Saya bersyukur itu bukan opini. Ahok maksa anak buah langgar peraturan, tidak bayar iklan. Demi itu dapatkan bus menolong teman-temannya iklan di busnya. Itu komentar seperti itu. Pak, boleh cerita sedikit tentang rumah sakit umum daerah yang mau menjadi puskesmas yang mau menjadi rumah sakit umum daerah tipe D Pak? Karena menurut pendapat kita
kalau kita bisa bekerja sama, tempat tersebut bisa kita pakai juga sebagai rumah sakit pendidikan. Ya, bisa. Dan Langsung aja. puskesmas Harus Bu, DKI. langsung aja. Puskesmas DKI juga bisa jadi lahan untuk pendidikan dokter layanan primer. Orang suka tanya sama saya, kenapa Bu? Dia nggak mau diganti. Orang suka tanya sama saya. Keluhan banyak. Saya bilang sejujurnya, sampai sejauh ini beliau ini kita suruh apa beres, dikerjai. Dimas yang mau ganti. Saya mau beres gitu. Kau ini kan, iya nanti besok beres, cari lagi alasan Pak. Alibi lagi. Terus alibi lagi. Bayangin kan yang paling dasar harus rekomendasi tidak ada, dia langgar tadi kan. Ini rekomendasi paling dasar nih. Kita menafsirkan yang rekomendasi pencairan tidak perlu ada lagi sebetulnya. Dia kan aku nggak berani. Ini perintah BPKP, ditafsirnya gitu loh. Supaya memperlambat. Supaya kalau nyalain dia, bukan saya nggak mau turunin, kan dia mau kasih rekom. Dia udah merasa kasih rekom, dia juga mau kasih tahu lagi. Kamu kasih tahu, ditungguin terus. Maksud saya itu nggak konsisten banget hukumnya itu kan. Kalau buat dia boleh. Tapi kalau saya maksa, nanti bisa aja oknum jaksa main nih. Oknum jaksa, polisi, kan hukum kita kan abu-abu nih. Nih, saya dipaksa rekomendasi, keluarin uang tanpa rekomendasi dari ini. Ya saya tangkap, wah saya langsung tertuduh. Wah saya udah pikir kira-kira caturnya kayak gitu dia mainnya. Kalau jangan mau maksa, semua program kamu nggak jalan. Kamu maksa saya, nah udah kena. Dia kayak jebak terus Pak, tiap hari itu kayak jebakan Batman Pak. Ini kayak jebakan Batman ini. Ini kalau tadi saya paksakan, dia kan gunakan jaksa kan gunakan kalimat itu tadi. BPKP, BPK juga banyak oknumnya kan. Meski kita nggak bisa, dikeluarin tuh. Wagub melanggar peraturan, memaksakan dikeluarkan uang itu tambah ini. Pada tafsirnya nggak begitu ya, tafsirnya biarin. Ya udah Bu, yang D berarti oke. Tadi saya khawatir jangan Ibu nggak setuju naikin D. Setuju. 8 bulan sudah proses kok. Pak mohon izin Pak, satu lagi Pak. Ini kan ada beberapa anggaran yang naik tidak sesuai rekomendasi kami. Kami sudah bersurat ke Bapak. Contoh KPA dinaikkan dari 14,3 menjadi 19. Siapa yang naikin? Pasti dari belakang. Ya, kemudian saya rekomendasi hanya awal saya aja ya Pak yang kemarin. Kemudian PMI 21 menjadi 30. Itu baru rekomendasi namanya. Ini di luar rekomendasi kok boleh? Itu. Nanti saya sudah bersurat resmi Pak. Nanti kami tunggu jawaban dari Bapak. Saya hanya akan turunkan sesuai rekomendasi saya. Ibu gitu aja. Berarti di Sirpa langsung, maksudnya perubahan ini dicabut aja Pak, ingatin Pak. Nggak dirubah aja. Bu, Ibu lapor ke Bapeda, berarti langsung disirpakan. Ini nanti saya tinggal. Langsung disirpakan. Itu tuh banjakan Bu jalan tuh. Itu kickback tuh, kayak KONI semua PSS itu kickback banget itu. Semua tungguin orang politik kapan hibah ini turun. Tiap hari datang ke saya. Sini Pak. Bapak kalau dengar dinas pendidikan lebih mengerikan lagi. Saya ganti semua kadis sama wakadis, kirim orang di luar pendidikan langsung. Cek semua. Tahu nggak kemarin dia lapor sama saya berapa anggaran yang dia potong, yang nggak pantas dibeli. Beli komputer, elektronik bot, macam-macam, bangku berapa ribu, bangku itu banyak dibuang-buang semua. Tahu berapa dia? Dia langsung coret itu semua. Kira-kira, Prof Akmal berapa? Tebak aja. Berapa dicoret? Dinas pendidikan aja nih. Berapa kira-kira dicoret? 20M. Nah, menurut Bapak udah besar kan? 20M. Ada lagi yang lebih besar? Ibu ada lagi yang lebih besar? Sampai nggak berani. Tahu nggak berapa? 20M udah nggak berani. 200M deh saya tambah. 200M yang benar. Ah, sekarang dokter dengan baik-baik. 2,4 triliun dicoret. 20M aja Bapak udah benar besar kan? 200M yang benar. 2,4 triliun kita coret. Dinas pendidikan. Prof, orang bilang saya marah-marah. Saya bilang, kalau kamu orang yang tidak peduli uang rakyat, mungkin Anda tidak marah. Kalau kamu peduli uang rakyat, sakit hati kamu. 2,4 triliun bisa dicoret tuh Pak, gila Pak.
beli kursi, bangku, komputer, udah beli ratusan komputer, udah kagak bisa pakai, kasih ke swasta lagi, yang beli lebih jelek, udah beli lebih jelek, petunjuk pemakaian kagak ada lagi, jadi didiemin. Itu pengadaan barang-barang DPD semua, nggak ada, jadi main sama Kasudin semua nih. Saya bilang masih ibadah di katalogkan semua, coretnya semua. Beli kursi 1000 kursi masih bagus-bagus, dibuang, buangnya keluar, kena hujan, kena panas hancur dong. Tadi belum rusak, sekarang ini rusak dong. Ganti yang baru, butuh kayu yang baru kan lebih jelek nih. Yang itu lebih bagus kayu yang lama, kalau dipernis. Jadi kalau kayu lama itu lebih bagus tuh. Kalau Bapak punya mebel jati yang lama sama jati baru, Pak, saya pilih jati yang lama, Pak. Karena jati baru sekarang ini muda-muda. 20M, Pak. 200M 2,4 T. Gila, satu SKP. Ini cuma 17M aja disunat brengsek aja. Itu 2,4 T dia sebenarnya. Kita ngabiskan berapa T? 7 T untuk bayar gaji guru. Masih terima dari komite, masih terima dari guru les, semua main guru-guru. Sekarang mau minta naik gaji, semua mau naik gaji, oke, berapa? Saya harus tambah jadi 10 T naik gaji TK-nya. Boleh nih buat perjanjian. Kalau nggak becus, gue pecat. Tuh duit ini bukan saya cari, mesti ada penghematan ini boleh. Ini kalau nggak potong nggak bisa. Alat tulis semua mesti satu arah. Saya kembali lagi hitung. Kita mampu tambah gaji semua, tambah 10 triliun, mampu saya. Tapi ini semua nggak boleh juri lagi. Mau nggak? Yang juri nggak mau dong. Yang nggak juri pengen uang halal kan? Udah lu berantem deh. Gue yakin masih 60% yang mau waras di sini. Aku udah cek saraf saya masih waras ternyata. Saya tadi sekira saya udah nggak waras di sini. Saya tanya ke dokter saya telepon, bagus kok Pak. Semua bagus, normal katanya. Berarti aku waras dong. Berarti ini tadi saya mau khawatir apa saya yang gila nih lama-lama ini. Pak, itu berapa triliun itu kita minta sedikit separuhnya aja, sepertiganya buat PKI apa? Makanya Bapak ajuin aja. Bapak mau yang bikin apa? Pusat apa yang dulu? Kesehatan ibu anak. Iya. Kan NDG 70%-nya kan dari Jakarta. Udah ajuin aja. Kita main duit saya bilang. Sudah persiapan. Nanti yang itu saya usul Pak. Itu solusi yang paling cepat. Saya kira bisa. Itu sebenarnya nggak melanggar prinsip juga. Karena kan dibiarkan. Yang penting di atau RSCM bisa juga bayarnya ke RSCM. Oh ya, saya kan usulnya begitu. Sehingga RSCM yang bayar kita jadi cepat. Jadi RSCM yang nitip. Saya rencana begitu. Ya, hitungannya. Jadi nggak banyak melanggar apa-apa. Betul. Jadi RSCM yang minjem. Jadi semua RSUD, semua Bapak mau pinjem aja Pak. Sampai ada tipe D pun Bapak bisa pinjem loh. Sekaligus quality controlnya kan. Nah, kalau tipe D ada pun, misalnya sampai ada alat pun boleh dipinjam. Yang penting. Berani nggak ini? Kalau saya sih akan usul begitu. Dan saya pikir tadinya Saya kira nggak melanggar. nggak ada. Nggak melanggar kok. Ya, Kalau dia melanggar, yang menentukan kan Kemenkes Pak. Seolah-olah kok ini dirawat di sini. Kok bagaimana RSCM ada cabang kerjasama yang lain? Itu kan diserahkan Kemenkesnya bikin surat, bikin MOU, sama rumah sakit swasta yang mau disaksikan Kemenkes, sah sudah Pak. saya Ini bagian dari rumah. yang penting pokoknya RSCM ini mesti bantu jaga mutunya. Saya yakin, RSCM ini saya yakin. Ini memang udah sama sekali rumah sakit kanker Pak. Ya. Aduh, saya sampai mau nangis dengerin orang nungguin dari pagi sampai Berdua. malam. BPJS begitu besok ditolak. Ibunya lihat anak nangis sakit setengah mati kanker gitu. Nah kami pengen bikin rumah sakit kanker, Pak. Saya mau beli di rumah sakit Sumber Waras. Pemerintah daerah. Iya. Dari awal bekerja sama sama kita. Ya kerja sama, langsung Ya, aja. dari awal. Desainnya. Jadi desain awal semua nanti kok tinggal. Ya, jadi kalau kayak bisa. bisa seperti Bapak bilang seperti filialnya RSCM. Ya. Karena Ya. kami pasien kankernya banyak betul. Ini Bu ya, ini menjadi pusat penting. Prof. Akmal soal RSCM tadi. Yang kedua soal rumah sakit kanker sama jantung. Saya mau bangun dua. Satu rumah sakit jantung sama rumah sakit kanker. Untuk nolong karena saya hitung RSCM sama rumah sakit jantung dan lain segala macam. Ini kan lebih baik orang Indonesia luar Jakarta yang datang. Nah kita bantulah. Tapi sistem kerjasama seperti tadi Pak. Jadi ini seolah-olah RSCM, saya bilang sama Budin,
rumah sakit jantung sama kanker itu, kalau dia nunggu APBN bikin kan capek tuh, mereka masih nggak ketemu nih. Nah kami yang bikin ini seolah cabangnya mereka, dokter semua. Jadi itu APBN nggak cukup, APBN buat seluruh Indonesia soalnya. kita bikin, kita mau beli itu 1,5 triliun ya. Ya. Kita permintaan alat Pak, yang saya aja tahun ini itu 41 triliun. Dan serunya lagi tahun lalu permintaan 21 triliun. Saya coba coret-coretin. Tahu nggak Pak coretnya berapa? Yang saya coret jadinya ada 6 triliun. Dari 21 tuh yang asal-asalan. Jadi nggak boleh diminta dikasih, ya begitu semua tempat. Udah beli nggak bisa pakai, nggak ada dokternya juga. Jadi kan waktu itu kan jadi habis waktunya kan. Jadi nanti itu saya akan sampaikan untuk yang itu. Jadi nanti supaya jalan keluar itu ada ya buat ininya. Betul. Nanti putusin yang mana rumah sakitnya yang akan di gitu. Bapak bikin MOU aja. Kemudian saya akan bilang sama BPJS, udah pokoknya Anda nggak usah ribut. Pokoknya saya urusan itu RSM aja ya kan. Anda bayar aja ke RSM. RSM bayar ke situ. RSCM mau titip ke siapa? Urusan RSCM. Itu aja iya. Soal nanti dokternya nggak becus, kan tanggung jawab RSCM. Bayangin saya hemat uang pendidikan, saya bisa beli satu rumah sakit swasta. Dia rumah sakit swasta besar-besar Pak. Dia minta berubah peruntukan untuk jadi mall setengahnya Pak. Kan akal-akalan swasta sekarang. Yayasan-yayasan sekarang. Dia nggak bisa. Kalau bisa rumah sakit saya sekarang nggak ada duit ini. Ini pegawai khusus dibayar. Nggak usah sekarang jual ke kita aja deh. Ya dulu boleh Pak, sekolah gede-gede, setengah jadi mall, jadi apartemen. Rumah sakit juga setengah jadi mall, apartemen. Supaya dia dapat duit lagi, bikin lagi yang modern. Nggak nolong kita, kan kita pengen bednya banyak. Saya bilang nggak boleh dong Pak. Gimana dong nggak ada duit? Udah lu kawan kulit jual aja. Harga berapa? Itu harga berapa lu mau? Pasar atau NJOP? Tadi udah sepakat NJOP. NJOP baru Pak. Nggak apa-apa. Bangunan nggak Seneng gitu. dia. Iya, udah. NJOP baru udah mendekati pasar. Iya. Kalau dia, karena kalau bisa jual ke mall dia nggak mau jual kita. Iya. Tadi itu mall, kalau orang mau beli jadi mall itu setengahnya. Minta kita paham berubah peruntukan, saya nggak mau. Nggak ada. Nah kalau itu kita kerja sama UI, pendidikan dan rumah sakit tambah lagi, Jakarta bisa jadi pusat kesehatan minimal Indonesia. Dulu gak ada Pak ya, pejabat Singapura kalau sakit, tau nggak dikirim kemana? Yang CNI, rumah sakit pusat. Bener Pak. Jadi kalau sakit pejabatnya itu berobat itu ke Husada loh. Masa sekarang kita semua sakit? Kemarin saya mau operasi semua saya putusin. Mau keluar ke Singapura saya enggak. Saya putusin sini. Saya mau tiroid Pak. Gitu ya? Saya nggak mau di sini aja. Apapun resiko. Karena saya kok yang tangani kok yang cek dia punya stadium 1. Langsung suruh datang Jumat ditungguin kan. Kerjain. Ada teman Mbak Suri juga. Bawa saya bilang enggak. Ngapain gue bolak-balik Singapura? Kalau mau mati di sini di tangan dokter kita, rumah sakit kita. Gak ada keluar. Wah semua sekarang gitu. Enggak, gue gak mau. Saya nggak ada. Gue gak pernah ke Singapura, nggak ada. Sama gue prosedur dulu kok. Kurang hati-hati. Ya gue masih tahu dokternya lah, gue mesti hati-hati lo ya. Gue percaya nyawa sama lo kira-kira. Gue mesti hati-hati lo. Ini ada dua tiroidnya, ada dua pada sini. Buang. Nggak mau. Karena saya sibuk. Nah, habis pemilu kemarin saya nggak mau terlalu sibuk. Udahlah, putusin. Istri saya kaget. Lu gimana di rumah sakit? Jumat. Ngapain? Operasi. Lu kok apa bilang? Ya bilang sama lu berdebat. Singapura, mertua lagi ikut. Nah, tapi gara-gara gitu kita nggak sakit, nggak gondok jadi gondok tuh gara-gara. Gue masuk aja kan, pulang. Saya juga bikin gitu aja. Saya juga panggil anak saya udah datang, operasi saya ini kan bawa operasi. Kita nggak tahu nih obat biusnya lebih atau apa, nggak tahu. Semua kemungkinan bisa terjadi. Jadi operasi anak saya begini begini. Apapun yang terjadi, gue nggak bisa bantu hidup lu juga. Lu nggak boleh ninggalin Tuhan aja. Nggak ada Tuhan nyusahin lu, nggak ada yang salah paham. Orang lain bisa jebak kamu, bisa kalau Tuhan nggak pernah salah. Kamu ingat itu aja udah. Aku nggak tahu apa habis masuk ini keluar apa enggak. Kita mana tahu kan? Operasi bisa aja kejadian. Yang paling takut kan suaranya hilang.
takutnya 0,5% gitu. Ya udahlah, kita biasa judi kok, saya juga judi duit ya. Orang politik kan kayak gambling. Saya orang gambling, saya biasa lepasin bupati jalan ini, ini kan. Saya udah biasa. Kesini kan saya lepasin DPR gitu kan, udah biasa saya. Itu ya. Ini penting. Saya yakin kalau sama FKUI, RSCM ya, apalagi ada Prof. Akbar di Kemenkes, kita ada duit kita keluarin. Dan saya bagian tanggung jawab DKI soalnya Pak. Ya. Enggak. Hari Selasa Pak. Selasa Pak. Beliau tanggung jawab nggak tanggung jawab semuanya. Modelnya pasti nggak bisa hilang, nuraninya masih di sini. Dari awal kita udah sepakat, udah ngomong tadi bahwa ini harus Selasa ya Pak. Nah, Kunjungan cuma dipindah ke Selasa Pak. Saya sudah daftarkan Pak Marhar. saya sebenarnya nggak mau pergi itu. Soalnya cuma tanpa kendaraan Pak. Saya diprotes sama ajudannya Pak Watu. Nggak boleh bawa kendaraan. Nah, Jumat pasti kami naik taksi ke sana. Jumat pertama. Oh iya. Ini Selasa Pak. Selasa aja Selasa Pak. Di Tebet ya? Ya. Terima kasih loh Pak. Jadi ini duit tolong diikutin. Tahun depan tolong jangan ada yang kurang ya, termasuk yang itu. Kalau bisa, nanti susun aja deh. Daripada duitnya habis nggak ngaruh. Saya sendirian Pak, di investasi yang sama DPR belum. Saya nggak mau kalah. Saya nggak mau kalah putusan. Oh iya. Nggak ngomong, sekarang putusin sendiri kita. Bentar Pak. Ini telat balik lagi. Sedikit Pak soal PRJ kan ada dua tuh bedanya. Ya, Bu. PHL yang katanya belum dibayar selama 3 Itu tadi saya bilang mereka itu masukkannya saya nggak tahu, dia tidak masukkan sebagai anggaran mendahului. Saya minta rekening bank. Nah mereka tuh selalu kayak pakai outsourcing dulu, baru bayar dulu. Itu saya udah kasih tahu mereka gitu. Makanya sebetulnya nggak perlu kalau dia masukin sebagai langsung kontrak perorangan langsung, bisa tiap bulan ditransfer ke banknya. Itu yang saya minta diperbaiki. Jadi kita terlalu baik SKPD itu mempersulit orang kecil, teman. Sedikit Pak, kalau PRJ itu ada dua bedanya. Kita berbeda. PRJ kan ada dua. Satu tidak bayar, satu bayar. Yang di Monas. Yang di Monas tidak bayar, pedagangnya juga tidak bayar. Siapa nih Pak? Supaya murah, jalan aja, oke aja. Kalau tak pedagang kawasan Itu jalan aja. Monorer nanti sore saya mau dapat paparan dulu. IRP lagi mau dicoba Juli ya. Tetap kita akan kerjain, bongkar. Penegakan aturan kawasan dalam lokal tetap sama Pak itu. Ya itu tadi, kita harus tipiring kita mesti cari cara. Kalau tipiring mesti hadapin hakim ya susah. Kan prinsip tindak pidana ringan kan ada membuat orang efek jerak. Tapi kalau dari 100.000 sampai sekian ratus ribu hakimnya tidak mau kasih yang tertinggi ya orang nggak kapok. Pak, kalau lahan yang di terminal itu kan mau realisasinya. Itu nggak bisa dihindari pemakai air tanah aja. Makanya kita mau bangun waduk Ciawi. Waduk Ciawi nanti kita harapkan dia bisa masuk ke lapisan tanah yang tidak tertekan, yang bebas. Nah dia bisa masuk ke dalam untuk menahan penurunan tanah di Jakarta. Makanya nanti waduk Ciawi kalau kita bangun, kalau jadi bangun nih akan dibuat dirancang dia bisa membuat serapan air ke bawah tanahnya. Pak kan udah ada ini pengaduan ke PDK Jakarta. Nah kalau misalkan udah ada pengaduan dari masyarakat, bagaimana kita apakah kita lanjut? Kita tidak lanjut, Kita ada bagian ada itu, awas hati-hati. Pak kalau mulutnya terminal Lebon ini kenapa sih Pak? Pertemuan dengan Terlalu baik hati.